Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika rekayasa 3. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear dan bagaimana mencari solusi dari sebuah sistem persamaan linear. Sebetulnya materi ini sudah mulai kita kenal sejak kita masih SMP. Sistem persamaan misalnya dengan 2 variabel atau dengan 3 variabel gitu kan ya. Ini sudah lama kita kenal. Namun sekarang kita pelajari lagi. Harapannya setelah kita belajar lagi, kita kerjakan dengan cara numerik, kita bisa menyelesaikan sistem persamaan linear bukan hanya dengan jumlah variabel 2 atau 3, tapi bisa juga lebih banyak. Bisa 4, 5, 6, atau ratusan variabel, bahkan hingga ribuan variabel. Tentu saja untuk bisa melakukan itu, adik-adik harus belajar bagaimana membuat programnya. Harus bisa menulis code-nya, terserah mau pakai bahasa pemrograman apa. Baiklah, tapi sebelumnya kita pelajari dulu bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cara numerik. Jadi yang dimaksud sistem persamaan linear itu apa? Sistem persamaan linear itu adalah sebuah sistem yang di situ ada satu set persamaan linear yang melibatkan beberapa variabel-variabel yang sama. Contohnya, misalnya ini ada satu sistem persamaan linear yang terdiri dari 3 persamaan linear, yaitu persamaan yang pertama 3x plus 2y minus z sama dengan 1. Persamaan linear yang kedua 2x minus 2y tambah 4z sama dengan minus 2. Persamaan linear yang ketiga, minus x tambah setengah y minus z sama dengan 0. Nah, di sini kita harus mencari berapa nilai variabel x, y, dan z yang itu kalau kita substitusikan kepada ketiga persamaan ini, maka persamaan ini akan terpenuhi. Jadi kalau disubstitusikan nilai x, y, dan z pada persamaan yang pertama, maka hasilnya akan sama dengan 1. Kalau dimasukkan ke persamaan yang kedua, maka dia akan menghasilkan sama dengan minus 2. Demikian kalau dimasukkan atau disubstitusikan ke persamaan yang ketiga, itu akan menghasilkan sama dengan 0. Jadi solusi dari sistem persamaan linear dalam contoh ini ada 3 persamaan, ada 3 variabel yang dilibatkan di situ yang sama, yaitu x, y, dan z. Jadi kita harus mencari nilai x, y, dan z yang kalau disubstitusikan kepada ketiga persamaan ini, maka ketiga persamaan ini masing-masing akan terpenuhi. Jadi itu tadi contoh sederhana dengan 3 variabel dan 3 persamaan. Nah, sekarang misalkan ada sebuah persamaan linear A11x1 tambah A12x2 tambah dan seterusnya tambah A1nxn sama dengan B1. Di sini seperti juga contoh yang tadi, A dan B itu konstanta yang diketahui. Yang ingin kita cari adalah nilai X, baik X1, X2, X3, X4, dan seterusnya sampai Xn. Nah, kalau ada jumlah N variabel yang harus kita cari, maka dibutuhkan tentu saja N persamaan. Jadi
Misalnya persamaan berikutnya adalah A21, X1, A22, X2 plus dan seterusnya sampai A2N XN sama dengan B2. Kita memerlukan N persamaan untuk dapat mencari solusi X sejumlah XN. Jadi kita butuh N persamaan. Persamaan yang ke N adalah AN1X1 ditambah AN2X2 ditambah AN3X3 dan seterusnya sampai ANNXN sama dengan BN. Nah, sejumlah N persamaan ini dia membentuk yang namanya sistem persamaan linier yang berisi N set persamaan linier. Nah, yang penting diperhatikan di sini adalah indeksnya, susunan pola atau pattern dari sistem persamaan linier ini. Kalau kita perhatikan, di situ nampak bahwa A ini mempunyai indeks IJ, B mempunyai indeks I, X mempunyai indeks J, di mana I itu adalah nomor baris. Kalau kita lihat di sini, AIJ, A11, A12, dan seterusnya sampai A1N. Yang angka pertama merupakan nomor baris yang pertama. Demikian juga untuk baris yang kedua. Ada A21, A22, dan seterusnya sampai A2N. Demikian sampai baris ke N itu ada AN1, AN2, dan seterusnya sampai ANN. Indeks yang kedua dari konstanta A adalah J. Jadi J ini menunjukkan nomor kolom. Di sini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, 4, 5, dan seterusnya sampai kolom yang ke N. Jadi, misalnya A21. Oh, berarti itu adalah A di baris yang kedua dan di kolom yang ke-1. Kalau ada AN2, oh berarti itu adalah A di baris yang ke N dan di kolom yang kedua. Demikian juga indeks B yaitu I itu menunjukkan nomor baris. Jadi B1 adalah B miliknya baris yang pertama. B2 B baris miliknya yang kedua. Baris yang kedua. BN adalah baris indeks N menunjukkan bahwa B itu adalah miliknya baris yang ke N. Demikian juga X. X mempunyai indeks J. Jadi kalau J itu nomor kolom, X1 itu berarti X pada kolom yang pertama. Semuanya X1 nih. X2 adalah variabel X di kolom yang kedua. Demikian seterusnya X3, X4 sampai Xn, yaitu X pada kolom yang ke N. Jadi pola ini yang perlu diperhatikan. Baiklah. Jadi caranya bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier ini? Nah, di sini kita akan menggunakan cara atau notasi matriks dalam penyelesaiannya. Jadi, sistem persamaan linier yang ini tadi saya tampilkan ulang di sini. Kita rubah bentuknya menjadi sebuah bentuk perkalian matriks, yaitu matriks A kali matriks X sama dengan matriks B. Yang tentu saja kalau kita ingat perkalian matriks, maka elemen-elemen matriks perkalian matriks tersebut adalah sebagai berikut. Elemen matriks A
yaitu A11, yaitu elemen matriks di baris ke-1 dan kolom ke-1. Elemen matriks A12 yaitu elemen matriks di baris pertama di kolom kedua. Kemudian ANN itu adalah elemen matriks A di baris yang ke-n dan kolom ke-n. Demikian X. X1 adalah variabel yang ingin kita cari. X2, X3, X4 sampai dan seterusnya ke Xn. Ini adalah variabel-variabel yang kita cari. X1 adalah X di baris 1, X2 adalah X di baris kedua, dan Xn seterusnya hingga Xn adalah X di baris yang ke N. B1 itu adalah B di baris pertama, B di elemen apa? B2 adalah elemen matriks B di baris yang kedua. Demikian seterusnya sampai Bn adalah elemen matriks B di baris yang ke N. Jadi bagi adik-adik yang mungkin lupa bentuk perkalian matriks, ini diingat, bisa kita review sedikit. Kalau ada bentuk perkalian matriks seperti ini, maka itu sebetulnya adalah A11 kali X1, A11 kali X1 ditambah A12 kali X2, A12 kali X2, demikian seterusnya sampai A1N kali Xn. Itu sama dengan B1. Demikian di baris yang kedua, A21 kali X1 ditambah A22 kali X2 ditambah A23 kali X3 dan seterusnya sampai A2N kali Xn sama dengan B2. Kira-kira mudah-mudahan ini bisa membantu untuk mengingat lagi bagaimana tentang perkalian matriks. Kalau adik-adik mungkin sudah lupa, silahkan cari, buka-buka di internet, di buku, terserah mau sumber dari mana, pelajari lagi tentang bentuk perkalian matriks. Yang ini juga sudah kita pelajari sejak kita masih SMP. Lantas, di sini kita akan belajar metode, salah satu metode yang pertama yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dalam rangka mencari solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Metode pertama yang akan kita pelajari adalah metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss, ini Pak Gauss ngajarinya gimana? Jadi ini bentuk perkalian matriks tadi dari sistem persamaan linear yang sudah dirubah menjadi bentuk perkalian matriks sedemikian ini, itu kita harus merubah dulu bentuk matriks A ini menjadi apa yang disebut matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas, yang dimaksud dengan matriks segitiga atas adalah matriks di mana elemen-elemen matriks di bawah diagonal utama atau di sebelah kiri diagonal utama semuanya 0. Jadi bentuk perkalian matriks yang di atas ini kita rubah dulu menjadi bentuk perkalian matriks seperti yang di bawah ini. Akibat perubahan ini, coba kalau diperhatikan, pada baris pertama ini tidak mengalami perubahan. Nilai besar elemen-elemen yang diketahui yaitu A dan B itu tidak mengalami perubahan. A11 sama tetap dengan yang di atas, A12, A13 dan seterusnya sampai A1N. Demikian juga nilai B1 tidak mengalami perubahan. Namun pada baris kedua dan seterusnya
nilai A22 sudah berubah sehingga di sini kita beri notasi star. Yang tadinya A22 menjadi A22 star. Yang tadinya A2N menjadi A2N star. Yang tadinya B2 menjadi B2 star. Perubahan ini tentu saja diakibatkan karena kita merubah bentuk matriks A yang tadinya bukan matriks segitiga atas, kita harus rubah dulu menjadi matriks segitiga atas. Perubahan itu menyebabkan perubahan besar elemen-elemen matriks, baik di elemen matriks A, terutama di baris kedua dan seterusnya, sampai baris ke N, dan merubah itu juga menyebabkan perubahan besar B, nilai B mulai dari baris kedua sampai baris ke N. Lantas, jika kita sudah mendapatkan bentuk perkalian matriks yang seperti ini, kalau kita lihat, kita bisa melanjutkan untuk mendapatkan solusinya, yaitu berapa nilai-nilai variabel X dari X1, X2 sampai Xn ini. Kalau kita lihat bentuknya seperti ini, kita bisa langsung memperoleh nilai Xn. Karena nilai Xn akan sama dengan Bn star dibagi Ann star. Jadi setelah Xn diketahui, diperoleh, kita bisa naik untuk mencari nilai Xn min 1. Lalu setelah Xn min 1 diperoleh, dan kita naik lagi ke Xn untuk mendapatkan nilai Xn min 2 dan seterusnya, hingga pada akhirnya terakhir kita dapat mencari nilai X1. Jadi sekali lagi, pertama, bentuk perkalian matriks seperti ini, saya menyebut ini, saya menggunakan kursor, mohon diperhatikan. Sistem perkalian matriks ini kita rubah dulu menjadi bentuk sistem perkalian matriks seperti yang di bawah. Lalu urutan solusi yang kita cari, variabel yang kita cari mulai dari Xn, terus beranjak naik Xn, Xn min 2, Xn min 3, terus sampai X2 hingga yang terakhir X1. Jadi Pak Gauss mengajarkan kita seperti ini, bagaimana cara mencari solusi dari sebuah sistem persamaan linier yang terdiri dari n persamaan, sehingga kita dari situ dapat memperoleh variabel dari variabel X1 sampai Xn. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan cukup jelas. Sekarang kita lanjut ke contohnya. Saya akan pindah ke Excel. Jadi contohnya, misalkan ada sistem persamaan linear dengan 3 persamaan. Di situ kita akan mencari 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Persamaan pertama, 3X tambah Y kurang Z sama dengan 5. Persamaan kedua, 4X tambah 7Y minus 3Z sama dengan 20. Persamaan ketiga, 2X minus 2Y tambah 5Z sama dengan 10. Jadi, kalau kita ingat uraian dan paparan bagaimana kita menyelesaikan sistem persamaan linear ini dengan metode eliminasi Gauss. Pertama, bentuk sistem persamaan linear ini kita rubah dulu menjadi bentuk perkalian matriks. Lalu dari situ lanjut ke sini, kita rubah lagi bentuk sistem perkalian matriks ini menjadi bentuk perkalian matriks di mana
elemen atau matriks A itu berubah menjadi, atau kita rubah menjadi bentuk matriks segitiga atas. Setelah ini kita lakukan, lalu kita memperoleh nilai X yang dimulai dari XN, dari baris yang paling bawah bertahap ke atas, sehingga semua X pada akhirnya dapat kita peroleh. Oke, langsung saja contohnya seperti yang tadi dibilang, sudah dijelaskan. Pertama, kita rubah dulu bentuk sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk perkalian matriks. Jadi di sini ada 3, 1, min 1. Ini saya tulis vektornya atau matriks X, Y, Z. Ini bisa dihilangkan, tidak perlu ditulis, tapi untuk kali pertama saya ingin menulisnya. Karena kadang-kadang dalam penyelesaian sistem persamaan linear diperlukan kita harus merubah-rubah susunan baris dan kolom. Kalau perubahan susunan baris tidak menyebabkan perubahan urutan vektor atau matriks X, Y, Z ini, matriks variabel yang ingin kita cari. Tapi kalau kita merubah susunan kolom dari elemen matriks A, akibatnya kita juga harus merubah susunan elemen matriks ini. Jadi untuk sementara elemen matriks ini tetap saya tampilkan, yaitu X, Y, Z. Jadi baik, kita teruskan. Di sini bentuk perkalian matriksnya 3X tambah Y minus Z sama dengan 5. 3, 1, min 1, 5. Baris yang kedua 4, 7, min 3, 20. Baris yang ketiga 2, min 2, 5, 10. Oke, kita cek dulu, udah benar belum? 3, 1, min 1, 5, 4, 7, min 3, 20, 2, min 2, 5, dan 10. Oke. Langkah yang pertama, seperti yang dijelaskan tadi, kita lihat di atas. Baris yang pertama itu tetap sama, tidak berubah. Jadi langsung aja kita pindahkan. Ctrl C, kita copy, paste. Copy, paste. Karena baris pertama tidak berubah. Lalu apa yang harus kita lakukan kemudian? Yang kita lakukan kemudian agar matriks A ini menjadi matriks segitiga atas, kita akan membuat atau merubah di kolom pertama yang di bawah diagonal utama menjadi elemen-elemen matriksnya menjadi 0, yaitu 4 dan 2 ini kita rubah menjadi 0. Caranya yang pertama, baris pertama ini 3, 1, min 1, dan 5 itu kita bagi dengan 3 elemen yang disebut, orang menyebutnya elemen pivot. Yang jelas kita bagi baris pertama ini dengan elemen yang pertama paling pojok kiri. Jadi sama dengan 3 dibagi 3 ya, 3 dibagi 3 dibagi dirinya sendiri. Nah, kita harus jepit dengan dolar, simbol dolar, supaya tidak lari-lari dia. Orang kalau sudah dijepit pakai dolar memang biasanya patuh. Oke, 3 dibagi 3 1. 1 dibagi 3, jadi semua baris pertama ini akan kita bagi dengan 3. 1 dibagi 3 1/3. Min 1 dibagi 3
min sepertiga. 5 dibagi 3, 5/3. Oke. Berikutnya, baris ini yang barusan kita peroleh, kita kali dengan elemen matrik yang mau kita jadikan 0. Kita taruh sini. Jadi, ini sama dengan 4 dikali 1. Pengalinya 4 karena agar tidak lari-lari kita jepit dengan dolar. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4. 0,33 sepertiga dikali 4, 4/3, minus sepertiga dikali 4, minus 4/3. Demikian seterusnya. Lalu mana lagi yang mau kita jadikan 0? Elemen 2 ini, elemen matrik yang 2 ini kita mau jadikan 0 juga. Makanya sama, baris pertama ini kita kalikan dengan elemen yang mau kita jadikan 0. Sama dengan 2 dikali 1. Kita jepit dengan dolar supaya tidak lari-lari. Oke. 2 kali 1, 2. 2 kali 0,3, 0,66 sekian. 2 dikali minus 0,3 ya minus 0,66 sekian. 2 dikali 1,66 sekian, 3 sama dengan 3, sekian. Nah, langkah selanjutnya, baris di mana baris kedua ini kita kurangi dengan hasil perkalian tadi. Demikian juga 2 ini atau baris yang ketiga ini kita kurangi dengan baris ini. Saya banyak menggunakan ini. Jadi mohon dilihat kursornya. Sekarang 4 dikurang 4. Oke, sama dengan 4 dikurang 4 sama dengan 0. 7 dikurang 1,3, 5, sekian. Demikian seterusnya. Lalu baris yang ketiga pun sama. 2 dikurang 2 sama dengan 0. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Minus 2 dikurang 0,6 sekian sama dengan minus 2,6 sekian. Demikian seterusnya. 5 dikurang minus 0,6 jadi 5 plus 6. 5 plus 6. Oke, demikian seterusnya. 10 dikurang 3,3 sama dengan 6,66. Oke, sekarang kita sudah berhasil atau sudah menyelesaikan operasi pada kolom yang pertama. Semua elemen matrik pada kolom pertama yang di bawah diagonal utama itu sudah sama dengan 0. Sekarang kita lanjutkan ke operasi berikutnya. Langkahnya sama, persis. Sama seperti tadi. Yang ini kita copy saja baris yang sudah ini. Ctrl C, paste values. Ctrl C, paste values. Oke. Sama seperti yang tadi, sekarang kita akan membuat mengoperasikan agar elemen matrik A baris ketiga kolom kedua ini menjadi 0. Caranya sama seperti tadi, yang baris kedua ini kita copy saja karena tidak ada perubahan. Baris kedua ini kita copy saja, paste values.
Ctrl C, paste, values. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti tadi. Baris ini kita bagi dengan bilangan paling pojok atas kiri, yaitu 5,66. Kita taruh di sini. Sama dengan dibagi 5,66, kita jepit dengan dolar supaya tidak lari-lari. Jadi 0 dibagi sekian sama dengan 0, 5,6 dibagi dirinya sendiri sama dengan 1, min 1 dibagi 5,66 sama dengan minus 0,29, dan seterusnya 13 dibagi 5,66 sama dengan 2,5 sekian. Lalu baris yang barusan kita peroleh ini kita kalikan dengan elemen matrik yang mau kita jadikan 0. Jadi baris ini dikalikan 2, minus 2 kali, kita jepit supaya tidak lari-lari, kita jepit dengan dolar, jangan lupa. Minus 2 kali 0, 0. Minus 2,6 kali 1, dirinya sendiri, yaitu minus 2,6. Minus 2,6 dikali minus 0,2 sekian sama dengan 0,78. Minus 2,66 kali 2, sekian sama dengan minus 6,27415. Oke. Lalu kemudian sama seperti tadi, baris ini kita kurangi dengan ini. Kita taruh di sini. Sama dengan 0 dikurang 0. Minus 2 dikurang minus 2. 0. 5,667 kurang 0,7 sekian. 6,667 dikurang minus 6,27 sekian. Oke. Nah, sekarang kita sudah peroleh bentuk matrik segitiga atas seperti ini. Elemen matrik A sudah berhasil kita rubah menjadi bentuk matrik segitiga atas. Lalu berikutnya kita cari X-nya, mulai dari X yang ke N. Di sini berarti dari X yang ketiga yaitu Z. Kita bertahap mulai dari bawah, kita cari Z, lalu Y, lalu X. Z adalah sama dengan 12, sekian dibagi 4,88 sama dengan 2,65 sekian. Y itu sama dengan 13 dikurang 1,667 dikali Z. 1,667 dikali Z dibagi 5,667 dapat 3,13 sekian. Lalu kita mencari X. X sama dengan 5 dikurang 1,667 dikali dikurang 1 dikali Y dikurang lagi min 1 dikali Z lalu dibagi 3 sama dengan ini sama dengan S12
dikurang, saya ulangin aja, cut X sama dengan 5 dikurang 1 dikali Y dikurang lagi min 1 dikali Z tutup kurung dibagi 3 sama dengan 1,50 sekian. Jadi kita sudah peroleh nilai X, Y, dan Z variabel yang kita mau cari. Ini adalah merupakan solusi dari sistem persamaan linear tadi. Tapi kita harus cek, jangan sampai ini keliru. Jadi kita cek, kita lihat apakah hasil yang kita peroleh ini betul. Kita masukkan ke persamaannya. Misalnya ke persamaan 1 ini sama dengan 3 kali X ditambah Y dikurang Z itu harus sama dengan 5. Oke, betul. Kita cek ke persamaan kedua, ini harusnya sama dengan 4 kali X ditambah 7 kali Y kurang 3 kali Z itu harus sama dengan 20. Oke. Kemudian kita cek ke persamaan ketiga, 2 kali X dikurang 2 kali X. Dua dikali X kurang 2 dikali Y ditambah 5 dikali Z itu harus sama dengan 10. Oke. Nah, jadi betul bahwa nilai-nilai ini setelah kita cek nilai X, Y, dan Z yang kita peroleh dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Setelah kita cek, kita substitusikan ke ketiga persamaan ini, maka tiga persamaan ini terpenuhi. Jadi hasil ini adalah betul, sudah kita cek. Jadi demikian penjelasan tentang bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss. Nah, ini bapaknya ini, Johann Carl Friedrich Gauss. Hidupnya 1777 sampai 1855. Beliau ini yang mengintroduce atau mengenalkan cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode yang kemudian disebut dengan metode eliminasi punyanya Pak Gauss. Gambar ini saya ambil dari Wikipedia. Baiklah, demikian penjelasan kuliah kita mengenai sistem persamaan linear dan menyelesaikannya dengan metode eliminasi Gauss. Ini tugas buat adik-adik, yaitu soalnya ada 3, tentukan nilai A, B, C, D, dan seterusnya. Ini adalah sistem persamaan linearnya. Yang nomor 2, ini sistem persamaan linearnya, carilah X, Y, Z. Ini nomor 3, sistem persamaan linearnya ini, carilah nilai X, Y, Z. Kumpulkan melalui link yang akan saya bagi melalui WhatsApp. Demikian, sementara adik-adik menyelesaikan PR ini, saya mau nonton orang nari dulu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Good. We'll have to practice. Do allow me, will you? I don't remember anymore. Your face is all red. Is it? I don't suppose I'm used to dancing.